anggota yang malu ketika dilihat, itu disebut aurat. Jadi secara bahasa aurat itu sesuatu yang malu diperlihatkan ya. Kemudian di dalam aurat itu ada beberapa pembagian. Ada aurat ketika sholat, ada aurat ketika kita sedang dengan luar mahram, ada aurat ketika di luar sholat. Dan perbedaannya antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kita tidak akan berbicara lebih jauh kepada luar mazhab, karena kalau berbicara dengan luar mazhab itu ya, contoh kalau kayak orang-orang India, waktu pernah saya di Masjidil Haram yang pernah jadi pergi umroh atau haji, biasa suka melihat orang-orang India itu auratnya sama aja dengan laki-laki ketika sholat, benar nggak? Kadang-kadang ininya kelihatan ya, kakinya kelihatan. Makanya kalau waktu tawaf itu yang paling sulit menjaganya buat laki-laki, karena sering bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang memang luar mazhab Imam Syafi'i, karena mereka auratnya itu laki-laki dan perempuan hampir ada kesamaan. Jadi intinya aurat laki-laki ketika sedang sholat batasannya baina surah wa rukbah, antara pusar dan sampai lutut. Antaranya itu apa? Dari pusar ke lutut, antaranya itu adalah syau'atain, yaitu kubul dan dubur. Itu yang jadi pokoknya, disebut auratun azimah. Aurat terbesarnya itu adalah kubul dan dubur. Nah lantas bagaimana kalau paha? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna menutup aurat terkecuali harus dari mulai lutut sampai pusar. Maka hukum menutup aurat dari mulai lutut sampai pusar ketika sholat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Nah, wajibnya menutup aurat itu dengan bahan, ini berbicara dalam sholat, dengan bahan yang sekiranya bisa menutup kulit. Artinya kalau sarung ketika dipakai si kulit itu tidak terlihat karena tertutup ya. Di majlisi takhotub, artinya majlisi takhotub itu tidak terlihat ketika lawan bicara, misalkan di sini. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sarung kita bolong pas paha? Nah takhotub beginilah ya, kita jarak 1 meter. 1 meter saya punya sarung bolong kena rokok, punten bib. Kelihatan jadi. Padahal saya kalau diteliti benar ini sarung bolong. Bahkan si kulit itu kalau diginiin kelihatan. Tapi kalau takhotub kelihatan nggak kulit saya? Tidak. Berarti itu menurut mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang mengatakan tetap hukum sholatnya sah karena takhotub, bukan langsung diteliti secara dekat ya. Nah, ketika sedang ruku, sedang sujud, yang harus wajib ditutup itu ya, yang tidak boleh kelihatan dari atas, arah atas dan kiri kanan. Artinya kalau ada orang sholat tidak pakai kaos dalam, kemudian dia pakai gamisnya agak gede sampai ke sini nih lebar, kelihatan dari atas sampai si pantatnya, batal sholatnya ya. Berbeda kalau kelihatannya di bawah ada orang sholat di lantai 2 ya.
nggak pakai celana dalam, kelihatan di bawah guntang gantung loncengnya, nggak batal karena kelihatannya di mana? Di bawah. Bagaimana kalau di samping? Tetap batal kalau di samping. Nah, ketika sujud, kadang-kadang nih kalau sujud orang gemuk pahanya suka kelihatan nggak? Ya. Kalau sujud nggak pakai celana kolor, itu dikategorikan ketika sujud kelihatannya di mana? Di bawah. Di bawah, artinya kalau lagi sujud paha kelihatan di belakang itu tidak membatalkan sholat. Itu bagi laki-laki ketika di dalam sholat. Nah, bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat, kalau terbagi tiga, ketika si orang tersebut itu sendirian, saya di kamar mandi atau di kamar, itu boleh kebuka aurat keseluruhan, ya, atau dengan mahramnya. Tapi kalau dengan sesama perempuan, ya, perempuannya adalah lain mahram, maka sama aurat laki-laki itu sekujur badan seperti aurat perempuan. Tidak boleh memperlihatkan dada laki-laki di depan mahram, di depan perempuan goer mahram. Tapi di sini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, boleh laki-laki kelihatan dadanya karena kan dada di atas apa? Di atas pusar. Dengan catatan tidak merangsang perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau dadanya sampai kayak adik Roy, gagah mempesona, sampai dadanya kelihatan merangsang perempuan goer mahram, maka tetap itu hukumnya haram walaupun laki. Apalagi kalau kelihatan paha, ke warung mentang-mentang deket cuman pakai kolor doang sampai paha kelihatan, maka hukumnya haram, ya. Itu bagi laki-laki. Nah, kemudian bagi perempuan, aurat perempuan itu adalah sekujur badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Itu ketika sholat. Wajah itu batasannya ini nih, tulang dari mulai atas tumbuhnya rambut, dari mulai bawah sampai tulang. Ketika ada ibu-ibu sholat yang mukenanya sampai sini, ini aurat bukan? Maka sholatnya tidak sah. Kadang-kadang kan pakai mukena ke sini, ke tari, ininya ke apa? Keli, maka sholatnya tidak sah. Karena kita ngambilnya ke mazhab Imam Syafi'i, yang kita lakukan sholatnya sholat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, yang disebut aurat itu wajah sekujur badan, ya, terkecuali sekujur badan terkecuali wajah, ya. Karena waktunya sudah habis 10 menit. Boleh 5 menit lagi boleh. Boleh 5 menit lagi. Paling top 15. Itu ya. Jadi bagi perempuan harus hati-hati dari mulai kepala sampai ujung rambut. Sedikit pun tidak boleh ada yang kelihatan terkecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ketika ada ibu-ibu sholat kemudian ketika sujud ada ujung kakinya kelihatan, maka sholatnya batal. Nah, kemudian kasus yang sering terjadi, ibu-ibu sholat mukenanya suka ditarik sama anaknya, iya nggak? Banyak itu. Atau kita sedang sholat tiba-tiba angin datang, akhirnya paciweuh pakepis menutup Kalau menutupnya langsung tanpa jeda, ya, kita lagi sholat sarung kita kehajar angin sampai aurat kita kelihatan. Kalau ditutupnya langsung, maka tetap sholatnya sah dengan catatan tidak menggunakan 3 gerakan berturut. Tapi kalau menggunakan 3 gerakan berturut-turut, paciwu 1, 2, 3, maka sholatnya tetap batal. Begitupun kalau si ibu-ibu itu lagi sholat ditarik sama apanya? Kadang-kadang anaknya ngerangkang, dianya lagi sujud, mukenanya di apa?
Itu kalau buru-buru ditutup seketika itu juga, maka sholatnya tetap sah dengan catatan tidak boleh melebihi 3 gerakan berturut. Tapi walaupun langsung ditutup, tapi menggunakan gerakan 3 berturut-turut, maka hukum sholatnya tidak sah. Nah sekarang bagaimana kalau didiemin saja? Kalau didiemin saja tetap hukum sholatnya batal, walaupun kebukanya secara tiba-tiba, baik itu oleh kera kalau kayak binatang maupun oleh angin. Didiemin aja dengan jarak yang lama, maka hukum sholatnya batal. Nah bagaimana kalau di luar sholat bagi perempuan itu auratnya sekujur badan. Tapi ada ikhtilaf ulama yang mengatakan kalau sekiranya terjaga dari fitnah, boleh perempuan kelihatan wajah dan telapak kaki ketika di luar sholat menurut sebagian ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang masalah bab aurat. Memang yang paling gamblang kita harus anggota yang malu ketika dilihat, itu disebut aurat. Jadi secara bahasa aurat itu sesuatu yang malu diperlihatkan. Kemudian di dalam aurat itu ada beberapa pembagian. Ada aurat ketika sholat, ada aurat ketika kita sedang dengan luar mahram, ada aurat ketika di luar sholat. Dan perbedaannya antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kita tidak akan berbicara lebih jauh kepada luar mazhab, karena kalau berbicara dengan luar mazhab itu, contoh kalau kayak orang-orang India, waktu pernah saya di Masjidil Haram yang pernah jadi pergi umroh atau haji, biasa suka melihat orang-orang India itu auratnya sama aja dengan laki-laki ketika sholat, benar nggak? Kadang-kadang ininya kelihatan ya, kakinya kelihatan. Makanya kalau waktu tawaf itu yang paling sulit menjaganya buat laki-laki, karena sering bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang memang luar mazhab Imam Syafi'i, karena mereka auratnya itu laki-laki dan perempuan hampir ada kesamaan. Jadi intinya aurat laki-laki ketika sedang sholat batasannya baina surah wa rukbah, antara pusar dan sampai lutut. Antaranya itu apa? Dari pusar ke lutut, antaranya itu adalah syau'atain, yaitu kubul dan dubur. Itu yang jadi pokoknya, disebut auratun azimah. Aurat terbesarnya itu adalah kubul dan dubur. Nah lantas bagaimana kalau paha? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna menutup aurat terkecuali harus dari mulai lutut sampai pusar. Maka hukum menutup aurat dari mulai lutut sampai pusar ketika sholat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Nah, wajibnya menutup aurat itu dengan bahan, ini berbicara dalam sholat, dengan bahan yang sekiranya bisa menutup kulit. Artinya kalau sarung ketika dipakai si kulit itu tidak terlihat karena tertutup. Ya. Di majlisi takhotub, artinya majlisi takhotub itu tidak terlihat ketika lawan bicara, misalkan di sini. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sarung kita bolong pas paha? Nah, takhotub beginilah ya, kita jarak 1 meter. 1 meter
saya punya sarung bolong kena rokok, punten Bib. Kelihatan nggak? Padahal saya kalau diteliti benar ini sarung bolong. Bahkan si kulit itu kalau diginiin kelihatan. Tapi kalau takhotub kelihatan nggak kulit saya? Tidak. Berarti itu menurut mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang mengatakan tetap hukum sholatnya sah. Karena takhotub bukan langsung diteliti secara dekat. Ya. Nah, ketika sedang ruku, sedang sujud, yang harus wajib ditutup itu ya, yang tidak boleh kelihatan dari atas, arah atas dan kiri kanan. Artinya kalau ada orang sholat tidak pakai kaos dalam, kemudian dia pakai gamisnya agak gede sampai ke sini nih lebar, kelihatan dari atas sampai si pantatnya, batal sholatnya. Ya. Berbeda kalau kelihatannya di bawah ada orang sholat di lantai 2, ya. Nggak pakai celana dalam, kelihatan di bawah guntang gantung loncengnya, enggak batal karena kelihatannya di mana? Di bawah. Bagaimana kalau di samping? Tetap batal kalau di samping. Nah, ketika sujud, kadang-kadang nih kalau sujud orang gemuk pahanya suka kelihatan nggak? Ya. Kalau sujud nggak pakai celana kolor, itu dikategorikan ketika sujud kelihatannya di mana? Di bawah. Di bawah. Artinya kalau lagi sujud paha kelihatan di belakang itu tidak membatalkan sholat. Itu bagi laki-laki ketika di dalam sholat. Nah, bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat, kalau terbagi 3, ketika si orang tersebut itu sendirian, saya di kamar mandi atau di kamar, itu boleh kebuka aurat keseluruhan, ya, atau dengan mahramnya. Tapi kalau dengan sesama perempuan, ya, perempuannya adalah lain mahram, maka sama aurat laki-laki itu sekujur badan seperti aurat perempuan. Tidak boleh memperlihatkan dada laki-laki di depan mahram, di depan perempuan goer mahram. Tapi di sini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, boleh laki-laki kelihatan dadanya karena kan dada di atas apa? Di atas pusar, dengan catatan tidak merangsang perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau dadanya sampai kayak adik Roy, gagah mempesona, sampai dadanya kelihatan merangsang perempuan goer mahram, maka tetap itu hukumnya haram walaupun laki. Apalagi kalau kelihatan paha, ke warung mentang-mentang deket cuman pakai kolor doang sampai paha kelihatan, maka hukumnya haram. Ya, itu bagi laki-laki. Nah, kemudian bagi perempuan, aurat perempuan itu adalah sekujur badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Itu ketika sholat. Wajah itu batasannya ini nih, tulang dari mulai atas tumbuhnya rambut, dari mulai bawah sampai tulang. Ketika ada ibu-ibu sholat yang mukenanya sampai sini, ini aurat bukan? Maka sholatnya tidak sah. Kadang-kadang kan pakai mukena ke sini, ke tari, ininya ke apa? Keli, maka sholatnya tidak sah. Karena kita ngambilnya ke mazhab Imam Syafi'i, yang kita lakukan sholatnya sholat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Yang disebut aurat itu wajah sekujur badan, ya, terkecuali sekujur badan terkecuali wajah, ya. Karena waktunya sudah habis 10 menit. Boleh 5 menit lagi boleh. Boleh 5 menit lagi kan. Paling top 15. Itu ya. Jadi bagi perempuan harus hati-hati dari mulai kepala sampai ujung
rambut. Sedikit pun tidak boleh ada yang kelihatan terkecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ketika ada ibu-ibu sholat kemudian ketika sujud ada ujung kakinya kelihatan, maka sholatnya batal. Nah kemudian kasus yang sering terjadi, ibu-ibu sholat mukenanya suka ditarik sama anaknya, iya nggak? Banyak itu. Atau kita sedang sholat tiba-tiba angin datang, akhirnya paciwe pak kepis menutup. Kalau menutupnya langsung tanpa jeda ya, kita lagi sholat sarung kita kehajar angin sampai aurat kita kelihatan. Kalau ditutupnya langsung, maka tetap sholatnya sah dengan catatan tidak menggunakan 3 gerakan berturut. Tapi kalau menggunakan 3 gerakan berturut-turut, paciwu 1, 2, 3, maka sholatnya tetap batal. Begitupun kalau si ibu-ibu itu lagi sholat ditarik sama apanya? Kadang-kadang anaknya ngerangkang, dianya lagi sujud, mukenanya di apa? Itu kalau buru-buru ditutup seketika itu juga, maka sholatnya tetap sah dengan catatan tidak boleh melebihi 3 gerakan berturut. Tapi walaupun langsung ditutup tapi menggunakan gerakan 3 berturut-turut, maka hukum sholatnya tidak sah. Nah sekarang bagaimana kalau didiemin saja? Kalau didiemin saja tetap hukum sholatnya batal, walaupun kebukanya secara tiba-tiba, baik itu oleh kera kalau kayak binatang maupun oleh angin. Didiemin aja dengan jarak yang lama, maka hukum sholatnya batal. Nah bagaimana kalau di luar sholat bagi perempuan itu auratnya sekujur badan. Tapi ada ikhtilaf ulama yang mengatakan kalau sekiranya terjaga dari fitnah, boleh perempuan kelihatan wajah dan telapak kaki ketika di luar sholat menurut sebagian ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang masalah bab aurat. Memang yang paling gamblang kita harus anggota yang malu ketika dilihat, itu disebut aurat. Jadi secara bahasa aurat itu sesuatu yang malu diperlihatkan ya. Kemudian di dalam aurat itu ada beberapa pembagian. Ada aurat ketika sholat, ada aurat ketika kita sedang dengan luar mahram, ada aurat ketika di luar sholat. Dan perbedaannya antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kita tidak akan berbicara lebih jauh kepada luar mazhab, karena kalau berbicara dengan luar mazhab itu ya, contoh kalau kayak orang-orang India, waktu pernah saya di Masjidil Haram yang pernah jadi pergi umroh atau haji, biasa suka melihat orang-orang India itu auratnya sama aja dengan laki-laki ketika sholat, benar nggak? Kadang-kadang ininya kelihatan ya, kakinya kelihatan. Makanya kalau waktu tawaf itu yang paling sulit menjaganya buat laki-laki, karena sering bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang memang luar mazhab Imam Syafi'i, karena mereka auratnya itu laki-laki dan perempuan hampir ada kesamaan. Jadi intinya aurat laki-laki ketika sedang sholat batasannya baina surah wa rukbah, antara pusar dan sampai lutut. Antaranya itu apa? Dari pusar ke lutut, antaranya itu adalah syau'atain, yaitu kubul dan dubur. Itu yang jadi pokoknya, disebut auratun azimah,
aurat terbesarnya itu adalah kubul dan dubur. Nah lantas bagaimana kalau paha? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna menutup aurat terkecuali harus dari mulai lutut sampai pusar. Maka hukum menutup aurat dari mulai lutut sampai pusar ketika sholat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Nah wajibnya menutup aurat itu dengan bahan, ini berbicara dalam sholat, dengan bahan yang sekiranya bisa menutup kulit. Artinya kalau sarung ketika dipakai si kulit itu tidak terlihat karena tertutup. Ya. Di majlisi takhotub, artinya majlisi takhotub itu tidak terlihat ketika lawan bicara, misalkan di sini. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sarung kita bolong pas paha? Nah takhotub beginilah ya, kita jarak 1 meter. 1 meter saya punya sarung bolong kena rokok, punten bib. Kelihatan jadi. Padahal saya kalau diteliti benar ini sarung bolong, bahkan si kulit itu kalau diginiin kelihatan. Tapi kalau takhotub kelihatan enggak kulit saya? Tidak. Berarti itu menurut mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang mengatakan tetap hukum sholatnya sah. Karena takhotub bukan langsung diteliti secara dekat. Ya. Nah, ketika sedang ruku, sedang sujud, yang harus wajib ditutup itu ya, yang tidak boleh kelihatan dari atas, arah atas dan kiri kanan. Artinya kalau ada orang sholat tidak pakai kaos dalam, kemudian dia pakai gamisnya agak gede sampai ke sini nih lebar, kelihatan dari atas sampai si pantatnya, batal sholatnya. Ya. Berbeda kalau kelihatannya di bawah ada orang sholat di lantai 2 ya. Nggak pakai celana dalam, kelihatan di bawah guntang gantung loncengnya, enggak batal karena kelihatannya di mana? Di bawah. Bagaimana kalau di samping? Tetap batal kalau di samping. Nah ketika sujud, kadang-kadang nih kalau sujud orang gemuk pahanya suka kelihatan nggak? Ya. Kalau sujud nggak pakai celana kolor, nah, itu dikategorikan ketika sujud kelihatannya di mana? Di bawah. Di bawah. Artinya kalau lagi sujud paha kelihatan di belakang itu tidak membatalkan sholat. Itu bagi laki-laki ketika di dalam sholat. Nah bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat, kalau terbagi 3, ketika si orang tersebut itu sendirian, saya di kamar mandi atau di kamar, itu boleh kebuka aurat keseluruhan ya, atau dengan mahramnya. Tapi kalau dengan sesama perempuan ya, perempuannya adalah lain mahram, maka sama aurat laki-laki itu sekujur badan seperti aurat perempuan. Tidak boleh memperlihatkan dada laki-laki di depan mahram, di depan perempuan goer mahram. Tapi di sini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, boleh laki-laki kelihatan dadanya karena kan dada di atas apa? Di atas pusar, dengan catatan tidak merangsang perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau dodoknya sampai kayak adik Roy, gagah mempesona, sampai dadanya kelihatan merangsang perempuan goer mahram, maka tetap itu hukumnya haram walaupun laki. Apalagi kalau kelihatan paha, ke warung mentang-mentang deket cuman pakai kolor doang sampai paha kelihatan, maka hukumnya haram ya.
Itu bagi laki-laki. Nah kemudian bagi perempuan, aurat perempuan itu adalah sekujur badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Itu ketika sholat. Wajah itu batasannya ini nih, tulang dari mulai atas tumbuhnya rambut, dari mulai bawah sampai tulang. Ketika ada ibu-ibu sholat yang kenanya sampai sini, ini aurat bukan? Maka sholatnya tidak sah. Kadang-kadang kan pakai mukena ke sini ke tari, ininya ke apa? Keli, maka sholatnya tidak sah. Karena kita ngambilnya ke mazhab Imam Syafi'i, yang kita lakukan sholatnya sholat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, yang disebut aurat itu wajah sekujur badan, ya, terkecuali sekujur badan terkecuali wajah, ya. Karena waktunya sudah habis 10 menit. Boleh 5 menit lagi boleh. Boleh 5 menit lagi. Paling top 15. Itu ya. Jadi bagi perempuan harus hati-hati dari mulai kepala sampai ujung rambut. Sedikit pun tidak boleh ada yang kelihatan terkecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ketika ada ibu-ibu sholat kemudian ketika sujud ada ujung kakinya kelihatan, maka sholatnya batal. Nah kemudian kasus yang sering terjadi, ibu-ibu sholat mukenanya suka ditarik sama anaknya, iya nggak? Banyak itu. Atau kita sedang sholat tiba-tiba angin datang, akhirnya paciweuh pakepis menutup Kalau menutupnya langsung tanpa jeda, ya, kita lagi sholat sarung kita kehajar angin sampai aurat kita kelihatan. Kalau ditutupnya langsung, maka tetap sholatnya sah dengan catatan tidak menggunakan 3 gerakan berturut. Tapi kalau menggunakan 3 gerakan berturut-turut, paciwu 1, 2, 3, maka sholatnya tetap batal. Begitupun kalau si ibu-ibu itu lagi sholat ditarik sama apanya? Kadang-kadang anaknya ngerangkang, dianya lagi sujud, mukenanya di apa? Itu kalau buru-buru ditutup seketika itu juga, maka sholatnya tetap sah dengan catatan tidak boleh melebihi 3 gerakan berturut. Tapi walaupun langsung ditutup, tapi menggunakan gerakan 3 berturut-turut, maka hukum sholatnya tidak sah. Nah sekarang bagaimana kalau didiemin saja? Kalau didiemin saja tetap hukum sholatnya batal, walaupun kebukanya secara tiba-tiba, baik itu oleh kera kalau kayak binatang maupun oleh angin. Didiemin aja dengan jarak yang lama, maka hukum sholatnya batal. Nah bagaimana kalau di luar sholat bagi perempuan itu auratnya sekujur badan. Tapi ada ikhtilaf ulama yang mengatakan kalau sekiranya terjaga dari fitnah, boleh perempuan kelihatan wajah dan telapak kaki ketika di luar sholat menurut sebagian ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang masalah bab aurat. Memang yang paling gamblang kita harus anggota yang malu ketika dilihat, itu disebut aurat. Jadi secara bahasa aurat itu sesuatu yang malu diperlihatkan, ya. Kemudian di dalam aurat itu ada beberapa pembagian. Ada aurat ketika sholat, ada aurat ketika kita sedang dengan luar mahram, ada aurat ketika di luar sholat. Dan perbedaannya antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kita tidak akan berbicara lebih jauh kepada luar mazhab, karena kalau berbicara dengan luar mazhab itu, contoh
Kalau kayak orang-orang India, waktu pernah saya di Masjidil Haram yang pernah jadi pergi umroh atau haji, biasa suka melihat orang-orang India itu auratnya sama aja dengan laki-laki ketika sholat, benar nggak? Kadang-kadang ininya kelihatan ya, kakinya kelihatan. Makanya kalau waktu tawaf itu yang paling sulit menjaganya buat laki-laki, karena sering bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang memang luar mazhab Imam Syafi'i, karena mereka auratnya itu laki-laki dan perempuan hampir ada kesamaan. Jadi intinya aurat laki-laki ketika sedang sholat batasannya baina surah wa rukbah, antara pusar dan sampai lutut. Antaranya itu apa? Dari pusar ke lutut, antaranya itu adalah syau'atain, yaitu kubul dan dubur. Itu yang jadi pokoknya, disebut auratun azimah. Aurat terbesarnya itu adalah kubul dan dubur. Nah, lantas bagaimana kalau paha? La yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun, tidak akan sempurna menutup aurat terkecuali harus dari mulai lutut sampai pusar. Maka hukum menutup aurat dari mulai lutut sampai pusar ketika sholat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Nah, wajibnya menutup aurat itu dengan bahan, ini berbicara dalam sholat, dengan bahan yang sekiranya bisa menutup kulit. Artinya kalau sarung ketika dipakai si kulit itu tidak terlihat karena tertutup ya. Di majlisi takhotub, artinya majlisi takhotub itu tidak terlihat ketika lawan bicara, misalkan di sini. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sarung kita bolong pas paha? Nah, takhotub beginilah ya, kita jarak 1 meter. 1 meter saya punya sarung bolong kena rokok, punten bib. Kelihatan jadi, padahal saya kalau diteliti benar ini sarung bolong, bahkan si kulit itu kalau diginiin kelihatan. Tapi kalau takhotub kelihatan nggak kulit saya? Tidak. Berarti itu menurut mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang mengatakan tetap hukum sholatnya sah, karena takhotub bukan langsung diteliti secara dekat ya. Nah, ketika sedang ruku, sedang sujud, yang harus wajib ditutup itu ya, yang tidak boleh kelihatan dari atas, arah atas dan kiri kanan. Artinya kalau ada orang sholat tidak pakai kaos dalam, kemudian dia pakai gamisnya agak gede sampai ke sini nih lebar, kelihatan dari atas sampai si pantatnya, batal sholatnya. Ya. Berbeda kalau kelihatannya di bawah ada orang sholat di lantai 2 ya, nggak pakai celana dalam, kelihatan di bawah guntang gantung loncengnya, enggak batal karena kelihatannya di mana? Di bawah. Bagaimana kalau di samping? Tetap batal kalau di samping. Nah, ketika sujud, kadang-kadang nih kalau sujud orang gemuk pahanya suka kelihatan nggak? Ya. Kalau sujud nggak pakai celana kolor, nah, itu dikategorikan ketika sujud kelihatannya di mana? Di bawah. Artinya kalau lagi sujud paha kelihatan di belakang itu tidak membatalkan sholat. Itu bagi laki-laki ketika di dalam sholat. Nah, bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat, kalau terbagi 3. Ketika si orang tersebut itu sendirian, saya di kamar mandi atau di kamar, itu boleh kebuka aurat keseluruhan ya.
atau dengan mahramnya. Tapi kalau dengan sesama perempuan, ya, perempuannya adalah lain mahram, maka sama aurat laki-laki itu sekujur badan seperti aurat perempuan. Tidak boleh memperlihatkan dada laki-laki di depan mahram, di depan perempuan goer mahram. Tapi di sini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, boleh laki-laki kelihatan dadanya, karena kan dada di atas apa? Di atas pusar, dengan catatan tidak merangsang perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau dadanya sampai kayak adik Roy, gagah mempesona, sampai dadanya kelihatan merangsang perempuan goer mahram, maka tetap itu hukumnya haram walaupun laki. Apalagi kalau kelihatan paha, ke warung mentang-mentang deket cuman pakai kolor doang sampai paha kelihatan, maka hukumnya haram ya. Itu bagi laki-laki. Nah kemudian bagi perempuan, aurat perempuan itu adalah sekujur badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Itu ketika sholat. Wajah itu batasannya ini nih, tulang dari mulai atas tumbuhnya rambut, dari mulai bawah sampai tulang. Ketika ada ibu-ibu sholat yang mukenanya sampai sini, ini aurat bukan? Maka sholatnya tidak sah. Kadang-kadang kan pakai mukena ke sini, ke tari, ininya ke apa? Keli, maka sholatnya tidak sah. Karena kita ngambilnya ke mazhab Imam Syafi'i, yang kita lakukan sholatnya sholat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Yang disebut aurat itu wajah sekujur badan ya, terkecuali sekujur badan terkecuali wajah ya. Karena waktunya sudah habis 10 menit. Boleh 5 menit lagi boleh. Boleh 5 menit lagi kan. Paling top 15. Itu ya. Jadi bagi perempuan harus hati-hati dari mulai kepala sampai ujung rambut. Sedikit pun tidak boleh ada yang kelihatan terkecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ketika ada ibu-ibu sholat kemudian ketika sujud ada ujung kakinya kelihatan, maka sholatnya batal. Nah kemudian kasus yang sering terjadi, ibu-ibu sholat mukenanya suka ditarik sama anaknya, iya nggak? Banyak itu. Atau kita sedang sholat tiba-tiba angin datang, akhirnya paciweuh pakepis menutup kalau menutupnya langsung tanpa jeda ya, kita lagi sholat sarung kita kehajar angin sampai aurat kita kelihatan. Kalau ditutupnya langsung, maka tetap sholatnya sah dengan catatan tidak menggunakan 3 gerakan berturut. Tapi kalau menggunakan 3 gerakan berturut-turut, paciwu 1, 2, 3, maka sholatnya tetap batal. Begitupun kalau si ibu-ibu itu lagi sholat ditarik sama apanya? Kadang-kadang anaknya ngerangkang, dianya lagi sujud, mukenanya di apa? Itu kalau buru-buru ditutup seketika itu juga, maka sholatnya tetap sah dengan catatan tidak boleh melebihi 3 gerakan berturut. Tapi walaupun langsung ditutup tapi menggunakan gerakan 3 berturut-turut, maka hukum sholatnya tidak sah. Nah sekarang bagaimana kalau didiemin saja? Kalau didiemin saja tetap hukum sholatnya batal walaupun kebukanya secara tiba-tiba, baik itu oleh kera kalau kayak binatang maupun oleh angin. Didiemin aja dengan jarak yang lama, maka hukum sholatnya batal. Nah bagaimana kalau di luar sholat bagi perempuan itu auratnya sekujur badan, tapi ada
ikhtilaf ulama yang mengatakan kalau sekiranya terjaga dari fitnah, boleh perempuan kelihatan wajah dan telapak kaki ketika di luar sholat menurut sebagian ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang masalah bab aurat. Memang yang paling gamblang kita harus